Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai sumber serat alami, sekarang kita akan melihat rekomendasi konsumsi serat pangan. Ya, dalam International Review Journal yang ditulis oleh Turner dan Lupton, ini rekomendasi konsumsi serat pangan terhadap individu itu dapat berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, kemudian usia, kebutuhan energi perharian per orang. Ya, jadi kebutuhan energi harian per orang ini biasanya juga berbeda-beda. Ya, umumnya yang dibutuhkan adalah 14 gram per 1000 kilokalori yang dibutuhkan tubuh. Tetapi memang tidak ada rekomendasi konsumsi serat pangan harian untuk terutama bayi yang berusia 0 hingga 6 bulan. Ya, karena semua kebutuhannya ini tercukupi dari ASI dan juga belum ada data yang menyebutkan berapa kebutuhan serat pangan bayi antara usia 6 hingga 1 tahun, 6 bulan hingga 1 tahun. Nah, rekomendasi serat pangan berdasarkan usia dan jenis kelamin menurut jurnal Turner dan Lupton, yaitu konsumsi serat pangan harian untuk wanita hamil dan ibu menyusui meningkat. Nah, jumlah konsumsi untuk ibu hamil ini adalah jumlah konsumsi serat pangan normal yang direkomendasikan sesuai dengan usia ditambah 20 gram per hari. Sementara untuk wanita hamil penambahannya menjadi 29 gram per hari dari jumlah rekomendasi normal. Nah, kemudian jumlah serat pangan yang direkomendasikan ini selalu tergantung pada hasil uji lab. Ya, jadi dari hasil uji lab dengan metode standar tertentu yang digunakan akan diperoleh jumlah serat pangan yang dapat direkomendasikan penggunaannya, ya, tetapi memang hasil ini kemudian nanti akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, kemudian rekomendasi serat pangan untuk melindungi tubuh dari bahaya kanker kolon dan anus, ya, ini menurut the National Cancer Institute atau NCI itu merekomendasikan jumlah serat pangan yang harus dikonsumsi oleh orang dewasa harus ditingkatkan dari 20 hingga 30 gram serat per hari dan tidak boleh melebihi 35 gram per hari. Nah, kemudian bagaimana efek fisiologis dari komponen tertentu serat pangan yang disebut merupakan sumber serat, ya. Efek fisiologis yang pertama ada beta-glukan. Ya, beta-glukan ini dapat difermentasi di dalam kolon. Kemudian dia memproduksi asam butirat dalam jumlah tinggi sehingga memberikan efek pada lipida darah, yaitu mampu menurunkan kadar lemak darah atau lipida darah. Nah, kemudian ada komponen pektin, komponen serat pangan yang disebut pektin. Ya, pektin ini menurunkan laju pengosongan perut dan waktu transit di dalam usus kecil, ya, atau dia bersifat hipoglikemik. Nah, kemudian pektin itu difermentasi di dalam usus besar, kemudian tidak berpengaruh pada berat feses. Ya, jadi meskipun pektin ini mampu difermentasi dalam usus besar, tetapi dia tidak berpengaruh pada berat feses. Nah, kemudian pektin juga dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, kemudian komponen oligosakarida yang ada di dalam serat pangan, yaitu berupa propionat dan butirat dalam jumlah yang tinggi yang diperlukan untuk kesehatan usus besar serta dapat mempengaruhi kadar gula dan lipid darah. Nah, contohnya ada gum guar oligosakarida, ya. Ini gum guar oligosakarida mampu difermentasi oleh mikroba kolon, kemudian dapat menurunkan kadar lipid dan glukosa plasma darah. Nah, kemudian apa pengaruh serat pangan terhadap kesehatan? Yang pertama pengaruhnya adalah mengurangi resiko kanker kolon. Ya, serat pangan di sini sangat berpengaruh bagi perlindungan usus besar dan kanker anus. Hal ini dikarenakan usus besar itu menghasilkan laktasi dan mengikat zat-zat empedu dan karsinogen. Manfaat lainnya, mikroba usus juga dapat memberikan perubahan aktivitas metabolisme karsinogen dan promotor tumor. Nah, dijelaskan juga bahwa serat pangan dapat meningkatkan jumlah Phytobacteria yang ada di usus besar serta dapat mengurangi pH testinal yang berperan pada genesis karsinogenik di dalam usus besar, sehingga serat pangan akan mengakibatkan penurunan produksi zat karsinogenik dan mengurangi jumlah bakteri patogen dalam usus, kemudian menurunkan pH kolon dan mempengaruhi tindakan enzimatik seperti pembentukan asam empedu. Nah, kemudian pengaruh terhadap kesehatan yang kedua adalah mengurangi resiko diabetes mellitus. Ya, karena serat pangan ini akan menurunkan resiko penyakit diabetes mellitus karena dia menghasilkan serat yang kental. Serat kental ini
memberikan fungsi bagi konsentrasi glukosa darah sehingga gula darah lebih terkontrol. Nah, mekanisme serat umumnya berpengaruh pada pengurangan glikemia postprandial, ya, yaitu penurunan kadar gula darah yang biasanya terjadi dalam kurun waktu 4 jam setelah makan. Selain itu, serat yang berviskositas tinggi dalam usus kecil seperti pektin ini akan memberi pengaruh yang lebih besar, ya. Karena itu serat pangan memberi efek kesehatan bagi penderita diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 2. Ya, serat pangan dapat memberikan viskositas yang tinggi dalam usus besar sehingga berpotensi dalam mengurangi respon glikemik. Nah, kemudian fungsi kesehatan lainnya mampu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, ya. Serat pangan mengurangi penyakit jantung koroner karena terdapat propionat yang menghambat metabolisme asam lemak sehingga sintesis kolesterol itu akan menurun. Nah, propionat ini dihasilkan dari fermentasi inulin, ya, salah satu komponen serat pangan yaitu inulin. Nah, selain itu konten lipid dalam darah dan hipertensi akan berbanding terbalik dengan konsumsi serat pangan. Nah, mekanisme menurunkan kolesterol oleh serat pangan yang difermentasi, misalnya pektin, ya, ini serat pangan akan mengikat asam empedu sehingga meningkatkan ekskresi feses dan sintesis kolesterol di dalam hati akan menurun. Nah, selanjutnya serat pangan juga mampu mencegah gangguan pencernaan, ya. Jadi kesehatan organ pencernaan ini sangat penting karena merupakan situs penyerapan kembali dan mencegah material asing masuk dalam tubuh bagian internal. Serat pangan yang terfermentasi seperti inulin ini akan mendorong pertumbuhan bakteri yang baik bagi kesehatan dan mengurangi bakteri patogen yang berbahaya bagi produk hasil degradasi protein. Ya, serat pangan juga dapat memperkebal usus, di mana selulosa yang ada di dalam serat pangan ini akan berfungsi menjaga lapisan otot, kemudian lapisan mukosa dan kolonosit proliferasi, ya, yang berfungsi sebagai pelumas dan melindungi dinding usus dari asam enzimatik dan serangan racun. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah serat pangan memberikan kalori atau energi bagi manusia? Ya, jadi serat pangan ini dapat memberikan energi bagi tubuh manusia, ya, bisa memberikan energi namun bisa juga tidak. Ya, hal tersebut tergantung pada kemampuan metabolisme sistem pencernaan. Ya, karena serat pangan ini ketika sampai di usus besar, dia akan mengalami fermentasi oleh bakteri yang ada di usus besar atau bakteri kolon. Ya, jika fermentasinya berlangsung dengan buruk, produk fermentasi yang dihasilkan ini akan kurang lengkap. Ya, umumnya hanya berupa asam asetat. Namun, jika fermentasi berlangsung dengan baik, produk fermentasi ini akan lebih lengkap, di mana banyak komponen asam lemak rantai pendek yang dihasilkan. Jadi setelah terbentuk asam lemak rantai pendek tersebut, dia akan mengalami metabolisme di dalam hati. Ya, jadi salah satu produk dari reaksi tersebut adalah energi, ya, energi itu sebesar 1,5 hingga 2,5 kilokalori per gramnya. Namun hasil tersebut tidak selalu terjadi karena metabolisme yang berbeda-beda. Inilah yang membuat jumlah kalori dari serat pangan ini biasanya tidak dicantumkan. Nah, kemudian bagaimana pengaruh konsumsi serat pangan berlebih bagi kesehatan, ya? Jadi serat pangan tadi kita sudah membahas berbagai macam manfaat serat pangan, ya. Tetapi kemudian selain memberikan efek positif terhadap kesehatan, serat pangan juga ternyata memberikan efek negatif, ya, di mana konsumsi serat berlebih ini dapat mengganggu penyerapan kalsium dan seng sehingga menimbulkan resiko kesehatan atau dapat mengganggu penyerapan mikronutrien. Konsumsi serat berlebih akan menghasilkan banyak gas yang akan menyebabkan kram, kemudian sendawa dan perut kembung. Sehingga serat pangan itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan dan sebagai acuan kebutuhan serat yang dianjurkan itu adalah 30 gram per harinya. Oke, demikian pembahasan kita untuk serat pangan, ya, karbohidrat fungsional serat pangan dalam mata kuliah suplemen dan makanan fungsional. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.